Sena meletakkan handphonenya di pangkuannya. Tangannya sedikit kesusahan untuk meraih bedak yang ia letakkan di kantong koper miliknya. Susah sekali, gemam Sena masih berusaha membuka resleting kantong kopernya. Ah, sial, handphoneku. Rancang Sena menyadari bahwa handphonenya jatuh dari pangkuannya. Sena berusaha meraih handphonenya di bawah kakinya dengan hati-hati. Setelah berhasil meraihnya, Sena menegakkan kembali duduknya dan matanya menyusuri setiap sudut untuk mencari Albert yang belum juga kembali. Dek, dek, dek. Jantung Sena berdebar. Tangannya mulai bergetar menatap pria paruh baya yang berjalan melewatinya dengan beberapa pengawal. Hatinya begitu perih menatap pria yang sangat dibencinya selama ini. Hingga tak sadar, cairan bening meleleh begitu saja dari sudut matanya. Baginya, ini adalah kejutan yang sangat tidak ia harapkan. Sena mencengkeram dadanya yang bergemuruh hebat. Rasa sesak itu masih sama seperti 8 tahun yang lalu. Sayang, maafkan aku karena lama. Aku mampir ke toilet sebentar, kata Albert tercekat begitu melihat keadaan Sena yang tidak karuan. Sayang Sena, are you okay? Tanya Albert menatap dan menggenggam Sena khawatir. Dia ada di sini. Kenapa dia ada di sini, Albert? Tanya Sena dengan suara bergetar mencengkeram kerah baju Albert dengan kedua tangannya yang bergetar. Hush, semua baik-baik saja. Tenanglah. Ayo, kita pergi dari sini. Jemputan kita sudah menunggu di depan, kata Albert mendekap erat tubuh Sena yang bergetar berusaha menenangkan Sena. Albert mendorong kursi roda Sena keluar dari bandara. Beberapa petugas bandara membantu Albert mendorong troli bawaan Albert dan Sena menuju ke jemputan. Dari bandara, Albert langsung saja membawa Sena ke New Medical Center, New York, tempat di mana Sena akan menjalani treatmentnya. Sesampainya di sana, dengan segera Albert membawa Sena ke dalam kamar rawat yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh pihak rumah sakit. Albert memesan kamar VVIP dengan ranjang king size dan sebuah sofa serta beberapa alat elektronik di dalamnya. Karena menurutnya kenyamanan Sena selama menjalani treatment adalah hal yang sangat penting. Hingga Albert tidak mempersoalkan biaya yang harus ia keluarkan untuk wanita tercintanya itu. Kau istirahatlah dulu, aku akan menemui dokter yang akan menangani untuk mengecek kembali jadwal treatmentmu, kata Albert setelah membopong Sena ke atas ranjang. Cup. Albert mengecup kening Sena dengan sayang. Aku akan segera kembali, kata Albert berlalu meninggalkan Sena. Albert berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang begitu panjang. Pikirannya terbang kembali saat di mana Sena terlihat ketakutan dan juga marah saat di bandara. Apa yang terjadi padamu saat aku pergi tadi? Tanya Albert dalam hati. Malam pun tiba. Albert dengan telatan menyuapi Sena. Hanya kakiku yang tidak bisa digerakkan. Kenapa kau memaksa untuk terus menyuapiku? Protes Sena. Karena aku suka, jawab Albert asal. Sena mengerutkan kedua alisnya, tanda tak mengerti dengan jawaban Albert. Karena aku suka wanita yang kucintai bergantung padaku, kata Albert tersenyum nakal. Cih, kemarilah, aku bisa makan sendiri, kata Sena meminta sendok di tangan Albert. Diamlah dan biarkan suamimu ini memanjakanmu, kata Albert kembali menyuapkan sendok makan ke mulut Sena. Oh iya, kamar ini begitu mewah, sepertinya sebuah hotel. Berapa biaya kamar ini per malam? Tanya Sena. Kau tidak perlu tahu, jawab Albert datar. Kau tidak perlu memboroskan uang seperti ini. Lebih baik besok kita pindah ke kelas inap nomor 1. Toh di sana pasti satu ruangan untuk satu pasien kan? Sama saja, kata Sena. Kau tidak nyaman di sana. Tidak apa-apa, ada kau juga. Aku pasti akan merasa nyaman asalkan ada kau bersamaku. Lagi pula, aku tidak akan sanggup untuk mengganti biaya rawat inap di sini untuk 4 bulan ke depan. Brak. Hei, kau ini kenapa? Tanya Sena heran karena tiba-tiba Albert meletakkan piring ke atas nakas dengan begitu kerasnya. Kau itu yang kenapa? Apa bagimu aku ini orang yang lain hingga kau masih berhitung uang padaku? Dengan begitu Albert dengan nada tingginya. Bukan begitu maksudku, kata Sena terbata. Albert mengembuskan nafasnya kasar. Sudahlah, jangan seperti itu lagi. Aku calon suamimu dan sudah sepantasnya aku menghabiskan uang untukmu. Jangan lagi pikirkan biaya ini dan itu. Kau cukup fokus dengan treatmentmu dan aku. Lagi pula, uangku juga tidak akan habis begitu saja dengan hanya membayar biaya-biaya perawatan selama di sini. Jadi Nyonya Albert Nero, berhentilah mengkhawatirkan hal yang tidak perlu, kata Albert penuh penekanan. Setelah selesai dengan acara makannya, Albert berjalan mendekati Sena. Dengan lembut dan hati-hati, Albert pun mulai memberanikan diri untuk bertanya. Sekarang bisakah kau ceritakan padaku apa yang terjadi saat aku meninggalkanmu sendirian? Kau terlihat begitu ketakutan sekaligus marah, tanya Albert mengelus pipi Sena. Tidak apa-apa, aku hanya ketakutan kalau kau tak kembali karena kau pergi begitu lama, jawab Sena dengan tersenyum simpul. Kumohon, andalkanlah aku dalam semua kesulitanmu. Kau bisa menceritakan apapun padaku karena aku calon suamimu.
Kalau kau ingat, kata Albert dengan tatapan senjulunya. Aku memang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, kata Sena dengan mata berbinar. Jadi kau mau menceritakan padaku? Tanya Albert memastikan. Sebenarnya, tadi aku melihat pria tua itu di bandara saat kau meninggalkanku, kata Sena menunduk. Pria tua? Siapa? Tanya Albert penasaran. Papiku, jawab Sena singkat sembari mengalihkan pandangan keluar jendela. Sayang, kau boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Paman Lawrence? Tanya Albert hati-hati. Sena masih fokus memandang keluar jendela, diam tidak memberi jawaban. Setauku, semenjak kau menghilang begitu saja, Paman Lawrence mati-matian mencarimu. Hingga akhirnya aku mendengar kabar bila ia pindah ke luar negeri. Kau juga mengada-ngada. Mana mungkin dia mencariku? Pria itu pasti senang setelah mati saat tahu aku pergi dari hidupnya. Dia pria yang jahat, dia yang menyebabkan mamiku meninggal, kata Sena dengan suara serak akibat menangis. Hus, tenanglah, jangan menangis, ada aku di sini. Kau bisa membagi rasa sakitmu denganku, kata Albert menarik Sena dalam pelukannya. Aku membencinya, Al, aku sangat membencinya. Karena ambisi gilanya, dia bahkan rela menyakiti keluarganya, kata Sena tak berhenti menangis. Flashback. Tidak, Lawrence, kau tidak boleh seperti ini padaku, teriak Amanda Lawrence yang tak lain ibu Sena dengan tangisan sudah pecah. Pahamilah, Amanda, aku harus melakukan ini. Aku tidak mungkin membiarkan perusahaanku hancur begitu saja. Aku butuh mereka untuk mendukungku, teriak Lawrence tak kalah tingginya. Lawrence, aku mohon jangan lakukan itu. Aku dan Sena rela mendukungmu dari nol, kata Amanda masih dengan tangisannya. Flashback off. Dia membiarkan Mami menderita, bahkan tidak memperdulikan, dan Mami yang sudah menangis memohon. Dia lebih memilih menggadaikan perasaanku dan Mami hanya demi uang. Sebanyak apapun air mata yang kami keluarkan, pada akhirnya pria tua itu lebih memilih orang lain dan mengacuhkan kami, kata Sena dengan air mata yang terus meleleh. Albert mendengarkan penuturan Sena dengan seksama, dengan sesekali mengelus lembut punggung Sena, berharap hal itu bisa memberikan kekuatan untuk wanita tercintanya. Puncak kebencianku adalah saat aku menemukan Mami yang jatuh tak berdaya di sisi ranjangnya. Saat aku mencoba membangunkannya, Mami tidak bangun. Mami pergi meninggalkanku untuk selama-lamanya. Setelah itu, aku lebih memilih menghabiskan waktuku di lab kampus, menerima beberapa tawaran sebagai asisten para dosen untuk melakukan penelitian. Aku bahkan sudah jauh hari merencanakan kepergianku ke Jepang untuk menghindarinya. Aku mempersiapkan semuanya sebelum kelulusan, sambung Sena dengan tersenyum miris. Dan kau tentu masih ingat kan apa yang terjadi antara kita sebelum keberangkatanku? Hehehe, aku berniat memberimu pelajaran karena dulu kau sangat menyebalkan. Malah pada akhirnya yang terjadi adalah sebaliknya. Albert mengacak puncak rambut Sena. Memangnya seberapa menyebalkannya aku? Tanya Albert dengan seringai nakalnya. Hei, kau itu sangat menyebalkan. Terutama tatapanmu itu yang selalu menyarat rasa jijik dan benci padaku. Padahal aku tidak merasa punya salah padamu. Terlebih lagi, bibirmu itu yang selalu mengeluarkan kata-kata buruk padaku, kata Sena yang sudah mulai sebal. Cup, ya aku memang menyebalkan. Aku senang dan kau kembali tersenyum sayang. Dan perlu kau tahu, pelajaran yang kau berikan padaku dulu sekarang menjadi berkah untukku. Terima kasih karena pernah menjebakku. Kau bercanda berterima kasih untuk sebuah jebakan? No, I really thanks. Karena jebakanmu itu aku bisa mendapatkan putra yang tampan dan pintar serta dapat bonus maminya. Mereka pun tertawa mendengar penuturan Albert yang menurut Sena sangat menggelikan. I love you, kata Sena menatap lekat Albert. I love you more, balas Albert. Keesokan harinya, Albert bangun lebih dulu daripada Sena. Ia mengecek beberapa laporan perusahaan melalui iPad-nya. Albert tetap berusaha memantau perusahaan itu dari jauh. Setiap selesai dengan pekerjaan, Albert menuju ke kamar mandi, mengisi penuh bathtub, dan tak lupa ia masukkan boom parfum di dalamnya agar air itu berbusa dan wangi. Dia masih belum bangun, gumam Albert saat menghampiri Sena di ranjangnya. Albert menatap wajah Sena dan mengelus pelipisnya pelan. Sena yang mulai merasa terganggu dengan gerakan jari di wajahnya pun menggercapkan matanya. Hei cantik, sudah waktunya untuk bangun. Ini adalah hari pertamamu untuk memulai treatment, kata Albert lembut. Albert membantu Sena untuk duduk dan bersandar di sandaran ranjangnya. Sena menggercapkan matanya berkali-kali, membiasakan matanya yang telah tertutup berjam-jam lamanya untuk menerima cahaya. Aku mau mandi, kata Sena dengan suara serak khas bangun tidur. Tanpa aba-aba, Albert menggendong tubuh Sena ala bridal style membuat Sena tersentak.
Kau mau membawaku kemana? Tanya Sena dengan sedikit meninggikan suaranya. Katanya kau mau mandi. Tentu saja aku mau membawamu ke kamar mandi, jawab Albert. Albert menundukkan Sena ke pinggiran bathtub dan hendak membuka piyama tidur Sena. Kau mau apa? Tanya Sena seraya menepis tangan Albert yang menyentuh bajunya. Aku mau membantumu mandi dan sekarang aku mau membuka bajumu terlebih dahulu, kata Albert dengan wajah polosnya. Ah, keluar, aku bisa mandi sendiri, Albert, teriak Sena sembari berusaha mempertahankan pakaiannya. Aku ingin membantumu. No, cepat keluar. Kau malu aku melihat tubuh telanjangmu? Tanya Albert membuat pipi Sena memerah. Ah, cukup omong kosongnya, aku mau mandi. Kau harus keluar, teriak Sena kesal. Baiklah, baiklah, istriku ini galak sekali, kata Albert tertawa cekikikan dan keluar dari kamar mandi. Sena pun melepas piyamanya dan mulai memasukkan tubuhnya dengan susah payah ke dalam bathtub. Setelah dirasa cukup, Sena menoleh ke sana kemari mencari Butterby-nya. Kenapa tidak ada Butterby atau handuk? Tanya Sena masih berusaha mencari di sekitar. Tok tok tok. Sayang, kau sudah selesai. Aku mau masuk memberikan Butterby, kata Albert dari luar. Sena mendengus kesal. Ternyata Albert sengaja tidak memberikan Butterby ataupun handuk untuknya agar dia bisa masuk ke kamar mandi. Ya, aku sudah selesai, teriak Sena. Ceklek. Albert menghampiri Sena yang masih di dalam bathtub. Bawa ke sini Butterby-nya, pinta Sena. Kau harus membilas badanmu dulu, kata Albert memasukkan tangannya ke dalam bathtub berusaha membuka saluran pembuangan air. Kenapa kau buka salurannya? Kata Sena meninggikan suaranya dan menatap sebal Albert. Kau harus membilas tubuhmu sayang, kata Albert tenang. Sena tidak tahu lagi harus berkata apa-apa hingga akhirnya dia diam dan menerima perlakuan Albert. Sena berusaha menutupi bagian sensitifnya dengan kedua tangannya. Sena mengalihkan wajahnya dari Albert. Dengan pelan Albert membilas tubuh Sena dengan shower. Sial, kenapa kau harus bangun di saat seperti ini? Gumam Albert dalam hati merasakan juniornya yang mulai membuat sesak celana dalamnya. Albert, sudah, kata Sena. Heh, apa? Tanya Albert yang sedang tidak fokus. Ku bilang sudah cukup membilasnya. Aku sudah mulai kedinginan, kata Sena lagi. Oh, baiklah sebentar. Albert memberi Butterby-nya yang dibawakan kepada Sena. Setelah Sena selesai mengenakannya, Albert segera membopong tubuh Sena kembali ke dalam kamar. Kau bisa memakai baju sendiri kan? Tanya Albert terbata. Tentu saja, kemarikan bajunya, pinta Sena. Dan Albert memberikan baju ganti yang sudah ia siapkan. Aku kamar mandi sebentar, aku harus mandi, kata Albert terburu-buru. Kukira kau sudah mandi tadi pagi, kata Sena membuat Albert mendecih. Tak ada cara lain bagi Albert untuk menuntaskan hasratnya selain bermain solo sembari membayangkan wanita tercintanya. Dengan cepat dan pasti Albert memasuki kamar mandi dan memulai permainannya, meninggalkan Sena dengan berjuta pertanyaan. Dia terlihat aneh sekali, gumam Sena. Beberapa saat kemudian, sebenarnya apa yang kau lakukan di kamar mandi? Kenapa lama sekali? Tanya Sena dengan cemberut. Apa sih? Al, ayo cepat, tadi suster sudah kemari mengingatkan untuk segera ke ruang treatment, kata Sena tak sabar. Tanpa berkata lagi, Albert pun menggendong Sena dan mendudukannya di kursi roda, kemudian membawanya menuju tempat treatment. Sesampainya di tempat treatment, selamat siang, sapa Albert. Ya, selamat siang, ini Nona Sena yang akan memulai treatment hari ini, tanya Rafael, terapis yang akan membantu Sena. Iya, saya, maaf kami telat, kata Sena dengan sopan. Oh, tidak apa-apa, perkenalkan saya Dr. Rafael yang akan membantu treatment Nona Sena, kata Dr. Rafael menjulurkan tangannya dan diterima oleh Sena. Oh iya dok, perkenalkan ini Albert, kata Sena memperkenalkan Albert, calon suami Sena, Lawrence. Salam kenal, kata Albert menyalami tangan Dr. Rafael. Oh iya tuan, salam kenal, kata Dr. Rafael canggung karena tatapan tajam seorang Albert. Bisa kita mulai treatmentnya? Tanya Dr. Rafael. Bisa dok, kata Sena. Suster, tolong bantu persiapkan. Oh iya tuan, maaf kami tidak bisa memperkenankan tuan untuk menunggu di sini. Tuan bisa menunggu dan melihat dari luar jendela, kata Dr. Rafael. Baiklah, kata Albert menurut dan beralih jongkok di depan Sena dan menggenggam kedua tangan wanita yang menjadi ibu dari putrinya itu. Sayang, ingatlah jangan memaksakan diri. Semangat ya, aku menunggumu di luar, kata Albert menyemangati. Cup. Ya, jawab Sena singkat tersenyum menerima kecupan Albert di keningnya. Setelah sedikit menunggu, treatmentnya pun dimulai. Albert dengan setia menunggu dan memantau dari balik jendela. Sena berteriak kesakitan saat pertama kali sang dokter berusaha memaksakan kaki Sena untuk menopang tubuhnya. Dari luar, Albert memandang keadaan Sena dengan cemas dan sedikit gemetar.
tidak tega melihat wanita tercintanya kesakitan sedemikian rupa. Albert tetap dengan posisi berdiri melihat perjuangan Sena yang berusaha berdiri dibantu oleh Dr. Raphael. Walau akhirnya jatuh berkali-kali ke lantai, Sena meringis menahan rasa sakitnya, namun dari matanya tidak terlihat sorot menyerah sama sekali. Kau pasti bisa sayang, kata Albert lirih dengan mata berkaca-kaca. Sekali lagi Sena berusaha berdiri dengan dibantu Dr. Raphael dan seorang suster yang menopangnya. Sena mengedarkan pandangannya ke arah jendela di mana sosok Albert terlihat. Sena menyunggingkan senyuman sebagai tanda bahwa dia baik-baik saja, agar pria yang ia cintai itu tidak terlalu khawatir. Setelah 2 jam, akhirnya sesi pertama treatment Sena pun berakhir. Albert segera memasuki ruangan dan menghampiri wanitanya, mengusap peluh di kening dan leher Sena dengan handuk kecil yang sudah ia siapkan oleh suster. Kau hebat sekali, aku bangga padamu, kata Albert membuat Sena tersenyum. Apakah Sena sudah boleh kembali ke ruangannya? Tanya Albert pada Dr. Raphael. Ya, tentu saja. Untuk sesi selanjutnya mari kita lakukan lusa saja. Karena sesi treatment hari ini sudah sangat berat, jadi istirahatlah badanmu, Nona Sena. Oh iya, hari ini adalah awal yang baik dari rangkaian treatment yang Anda jalani. Terus semangat ya, kata Dr. Raphael, menjelaskan dan memberi semangat. Baik dok, terima kasih. Suster, terima kasih, kata Sena mengedarkan senyumannya. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu, pamit Albert kemudian mendorong kursi roda Sena meninggalkan tempat treatment. Kau lelah sayang, tanya Albert sembari mendorong pelan kursi roda Sena. Jawab Sena singkat. Apakah sangat berat? Jika iya, kumohon kau jangan memaksakan diri, pelan-pelan saja, kata Albert. Sedikit berat memang, tapi tidak apa-apa karena aku ingin cepat sembuh dan berkumpul lagi dengan Arnold. Jawab Sena menoleh ke arah Albert dan tersenyum. Dan menikah denganku, kata Albert menyambung. Ya, itu juga. Jawab Sena kembali membalik menatap lurus koridor rumah sakit. Mau jalan-jalan ke taman dulu, tanya Albert menawarkan. Boleh, aku juga bosan kalau harus di kamar terus, jawab Sena. Albert pun mendorong kursi roda Sena ke taman dengan pelan. Di taman, Sena memandangi beberapa anak yang sedang bermain. Anak itu memakai baju pasien seperti dirinya dan hal itu membuat hati Sena merasa teriris. Kenapa diam saja? Tanya Albert penasaran. Melihat mereka, aku jadi ingat Arnold. Aku sangat bersyukur karena Arnold tumbuh dengan baik dan sehat, kata Sena seraya menunjukkan beberapa anak yang sedang bermain dengan mengenakan pakaian pasien. Albert berjongkok di depan Sena. Kau merindukan Arnold? Tanya Albert menggenggam kedua tangan Sena. Tapi di sana pasti sudah malam. Anak itu pasti sudah tidur sekarang, jawab Sena. Ya sudah, besok saja kita teleponnya, kata Albert yang tak juga melepaskan genggamannya. Oke, jawab Sena tersenyum. Di sebuah mansion terlihat pria paruh baya duduk bersandar di kursi goyangnya dengan memejamkan mata. Keningnya tampak berkerut seolah memperlihatkan bahwa pria paruh baya itu merasakan keresahan dan penyesalan yang amat dalam. Bayang-bayang di mana suara tangis dua wanita yang sangat dicintainya begitu menusuk hati membuat dadanya terasa sesak hanya sekedar untuk bernapas. Hingga akhirnya cairan bening itu lolos begitu saja dari matanya yang masih terpejam. Tuan, ada apa Ed? Tanya pria paruh baya itu membuka mata dan mengusap jejak air mata di pipinya. Saya hanya mengingatkan bahwa besok adalah jadwal kontrol Anda. Saya sudah membuat janji dengan dokter pukul 10 pagi. Ya, terima kasih Ed. Sama-sama Tuan. Ed, kau punya orang tua? Ya, masih Tuan. Kau tidak pernah terlihat mengunjungi mereka? Tidak apa Tuan. Pekerjaan di sini masih banyak yang perlu saya tangani. Lagi pula, setiap hari kami tetap bertukar kabar. Ambillah cuti bareng 1 minggu atau lebih, kunjungilah mereka. Bolehkah Tuan? Tentu saja. Kau pikir aku bos kejam yang tidak memperbolehkan karyawannya untuk cuti? Bukan begitu maksud saya Tuan. Maafkan saya. Tidak apa-apa, kau boleh mengambil cutimu mulai besok dan temui Sarah bagian keuangan. Dia akan memberimu sedikit uang jajan. Kau bisa gunakan uang itu untuk menyenangkan orang tuamu. Terima kasih Tuan. Balas pria paruh baya yang sudah kembali memejamkan matanya. Kalau begitu saya akan berkoordinasi dengan Jordan untuk pengalihan tugas sementara. Saya permisi Tuan dan sekali lagi terima kasih, kata Edward yang dibalas anggukan oleh pria paruh baya tersebut. Setelah dirasa angin sore semakin dingin, Albert pun mengajak Sena untuk kembali ke kamar. Dengan cekatan, Albert memindahkan tubuh Sena ke ranjang yang menyelimuti wanita itu. Terima kasih, sama-sama, istirahatlah, Cup. Albert mengecup kening Sena dan tersenyum. Sena membalas senyuman Albert dengan senyuman yang tak kalah indah membuat Albert mendesah. Kenapa? Tanya Sena mengernyitkan dahi. Kalau kau tersenyum seperti itu, aku jadi ingin lebih. Ingin apa? Ingin mengecap manisnya ini, kata Albert menunjuk bibir merah Sena. Sena tersenyum sesaat dan mengecup tepat di bibir seksi Albert. Cup.
Albert melotot menerima kecupan yang tiba-tiba itu. Hingga kemudian kesadarannya pun kembali. Albert menangkap pipi Sena dengan kedua tangannya dan mendaratkan bibirnya ke bibir merah Sena. Dikulumnya bibir yang sudah menjadi kegemarannya dengan sesekali menggigit kecil bibir itu. Tak hanya bibir, mereka yang saling mengecap, lidah keduanya pun sama-sama menjelajah rongga mulut masing-masing, saling membelit dan menari di dalamnya.